Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Jember Program Studi Pendidikan Fisika tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 12 atau kelompok Doppler akan menjelaskan pengertian dari efek Doppler, bunyi asas Doppler, rumus dari efek Doppler, penerapan dari efek Doppler, contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang efek Doppler, serta contoh soalnya. Dan mari kita lihat penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Pratilia Irini Gadisha dengan NIM 210210102018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian efek Doppler. Seorang ilmuwan yang berasal dari Austria, Christian Doppler, adalah orang yang pertama kali mengutarakan penjelasan mengenai efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang. Jika ada seseorang yang sedang diam dan mendengar sumber suara yang diam, artinya suara yang terdengar memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara. Namun, dalam efek Doppler sumber suara adalah sesuatu yang bergerak. Semakin dekat lokasi suatu benda, maka frekuensi suara akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riasa Fitri dengan NIM 21020102036. Saya akan menjelaskan materi tentang rumus efek Doppler, di mana rumus efek Doppler itu yakni Vp, frekuensi yang didengar oleh pendengar dengan satuan Hz, dan Vs, frekuensi yang dipancarkan sumber, sama dengan juga satuannya Hz, dan V, kecepatan bunyi di udara dengan satuan meter per sekon, dan Vp-nya kecepatan mendengar bergerak dengan satuan meter per sekon. Vs-nya kecepatan sumber bunyi bergerak meter per sekon, di mana dirumuskannya yakni Vp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Vs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanim Sifada. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan menjelaskan tentang bunyi asas Doppler. Bunyi asas Doppler yaitu bunyi dari atas, yang apabila pendengar dan sumber bunyi saling mendekati, maka bunyi yang terdengar akan semakin tinggi daripada jarak antara bunyi dan pendengar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari radar Doppler. Radar Doppler adalah kadar khusus yang menggunakan efek Doppler untuk menentukan atau menghasilkan data kecepatan tentang objek kejauhan. Hal ini dilakukan dengan sinyal microwave menuju target yang diinginkan dan mendengarkan refleksi, kemudian menganalisis bagaimana frekuensi sinyal kembali telah diubah oleh gerak objek. Variasi ini memberikan pengukuran langsung dan sangat akurat dari komponen radial dari target kecepatan relatif terhadap radar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan efek Doppler dalam dunia kesehatan atau dunia medis. Di dalam dunia kesehatan, efek Doppler dimanfaatkan dalam alat ekokardiogram, di mana ekokardiogram adalah sebuah perangkat kesehatan yang berguna dalam mengukur kecepatan aliran darah. Selain itu, ekokardiogram juga mampu mengetahui karakteristik dari jaringan tisu dengan akurat. Ekokardiogram memiliki kemampuan dalam menghasilkan gambar aliran darah dan jantung memakai suara ultrasonik Doppler, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Macam efek Doppler. Macam-macam efek Doppler terdiri dari 2 macam, yaitu efek yang semakin tinggi dan efek yang semakin rendah. Efek Doppler yang semakin tinggi adalah suatu kejadian frekuensi bertambahnya tinggi yang diakibatkan oleh sumber bunyi, pendengaran, atau keduanya yang sama-sama mendekat. Rumus dari efek Doppler semakin tinggi dibedakan menjadi 3, yaitu pendengar dan sumber bunyi yang sama-sama mendekat, yang mana rumusnya adalah Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs kali Fs. Saya juga akan menyantumkan rumus tersebut di bawah ini. Yang kedua, pendengar mendekat dan sumber bunyi diam, yang mana Fs-nya adalah 0. Rumusnya yaitu Fp sama dengan V plus Vp per V kali Fs. Saya akan mencantumkan rumusnya di bawah ini. Lalu yang ketiga, ada sumber bunyi mendekat dan pendengar mendiam, yang mana Vp-nya adalah 0. Rumusnya yaitu Fp sama dengan V per V dikurangi Vs kali Fs. Saya akan mencantumkan rumusnya di bawah ini.
Lalu selanjutnya macam-macam efek Doppler. Yang kedua adalah efek Doppler yang semakin rendah. Maksud dari efek Doppler yang semakin rendah adalah suatu kejadian frekuensi yang semakin rendah yang diakibatkan oleh pendengar, sumber bunyi, atau keduanya sama-sama bergerak menjauh. Rumus dari efek Doppler yang semakin rendah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pendengar dan sumber bunyi yang sama-sama bergerak menjauh. Rumusnya yaitu Fp sama dengan V dikurangi Vp per V plus Vs kali Fs. Saya akan mencantumkan rumusnya di bawah ini. Yang kedua yaitu pendengar menjauh dan sumber bunyi diam, yang mana Fs-nya adalah 0. Rumusnya yaitu Fp sama dengan V min Vp per V kali Fs. Saya akan mencantumkan rumus di bawah ini. Terus yang ketiga, sumber bunyi menjauh dan pendengar diam, yang mana Fp-nya 0. Rumusnya yaitu Fp sama dengan V per V plus Vs kali Fs. Saya akan mencantumkan rumusnya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ardiansyah dengan NIM 210210102086 dari Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari efek Doppler. Menuju stasiun dengan kelajuan 18 km per jam sambil membunyikan peluit pada frekuensi 670 Hz. Jika cepat rambat di udara 340 meter per sekon, maka besar frekuensi yang didengar seorang penumpang yang duduk di stasiun adalah. Untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu rumus efek Doppler. Rumus efek Doppler itu yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Vp di sini menyatakan frekuensi pendengar. Untuk V itu yaitu cepat rambat bunyi di udara. Untuk Vp kecepatan pendengar. Untuk Vs kecepatan sumber bunyi, dan untuk Fs frekuensi sumber bunyi. Nah, dari soal tersebut kita harus mengetahui yang ada di rumus ini, yaitu Vs 18 km per jam didapat dari sini. Lalu ketika kita sudah menulisnya, kita ubah menjadi bentuk meter per sekon menjadi 5 meter per sekon. Yang kedua, frekuensi sumber bunyi 670 Hz. Yang ketiga, V cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon, dan kecepatan pendengar sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena di sini tertulis penumpang yang duduk. Berarti kalau duduk berarti berhenti. Jadi nggak ada kecepatan yang dimiliki. Jadi kita tulis dengan 0. Lalu setelah kita tahu data-datanya, langsung kita ke caranya. Yaitu Fp sama dengan V plus Vp dibagi V per Vs dikali Fs. Kenapa kita menggunakan ini? Karena rumus ini digunakan untuk objek yang mendekat. Kita tahu dari mana kalau misalkan kita objek yang mendekat? Dari yang ini, kereta api menuju stasiun. Berarti menuju ini kata lainnya yaitu mendekat. Jadi kita menggunakan rumus seperti ini. Jadi setelah rumus ini kita masukkan, untuk V nya kan kita udah tahu 340. Jadi kita masukkan Vp nya 0 dari sini, terus V 340 dan Vs nya ini 5 meter per sekon dikali Fs nya 670. Jadi ya kita tulis seperti ini, terus 340 dikurangi 0 tetap 340, lalu 340 dikurangi 5 menjadi 335 dikali 670. Kita bisa coret yang ini dan ini. Ini dibagi dengan ini menjadi 2. Jadi 340 dikali 2 hasilnya 680 Hz. Dan di jawaban ada, yaitu di opsi pilihan D. Sekian contoh soal efek Doppler yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Hikmawati, saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 2102101102004. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah bom suara. Bom suara atau ledakan suara adalah gangguan suara yang diakibatkan oleh gelombang supersonik, yang merupakan gangguan akustik. Yang aliran akustik ini menciptakan gelombang yang putus-putus sehingga mengakibatkan suara yang besar menggelegar. Yang kedua adalah satelit. Satelit digunakan untuk mengukur jarak ke bumi, juga kan untuk mengukur sinyal-sinyal yang terdapat di dalam bumi. Demikian video pembelajaran dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.